Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita minggu tanggal 21 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum disebarkan secara merata saat ini, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini terambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah hukum Tuhan bagi kita semua, yang terambil dari Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat firman yang baru kita baca, untuk itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami di surga, ya Tuhan, tolong ampunilah kami semua ya Tuhan. Memang kami di dalam keseharian sering menuruti kedagingan kami daripada roh-Mu yang berbicara dalam hati kami. Inilah kami yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah kami mengaku di hadapan-Mu pada hari ini untuk terus melawan keinginan daging kami ini, sehingga kami boleh hidup dibimbing oleh Roh Kudus-Mu yang setia mendampingi kami, sehingga kami beroleh hidup berkemenangan. Tolong ampunilah segala kesalahan kami dan kelemahan kami ini ya Tuhan. Bantulah dengan kekuasaan-Mu dan rahmat-Mu melalui Roh Kudus yang Kau kirimkan kepada kami satu persatu, sehingga kami bisa memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Tolong bantu kami dan kabulkanlah doa ini ya Tuhan, karena kami dipanjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42-43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberi salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Salam dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Salam damai. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari kitab Bilangan, pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, dengarkanlah firman Tuhan.
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur punya kesempatan untuk bisa beribadah bersama Bapak Ibu Saudara di sini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan bisa hadir di tempat ini. Ini pertama kali saya hadir Bapak Ibu Saudara setelah gedung ini direnovasi, dan saya sangat bersyukur melihat fasilitas yang sudah Tuhan sediakan yang semakin menunjang pelayanan di GK Kartini. Biar kiranya jemaat Tuhan di tempat ini semakin terus bertumbuh ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dalam hal kuantitas tapi juga dalam hal kualitas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita yang hidup di zaman ini, percaya pada sesuatu yang tidak terlihat itu tidak selalu mudah. Selama masa COVID ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sampai detik ini tidak percaya bahwa virus corona itu ada. Kemarin di media diberitakan, di salah satu media nasional, bahwa laju vaksinasi untuk usinda ini lambat. Kenapa lambat? Karena ternyata dikatakan oleh salah seorang peneliti bahwa ternyata masih cukup banyak orang Indonesia yang mempercayai bahwa virus corona ini adalah sebuah konspirasi global. Karena nggak bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara ya, virus yang sedemikian kecilnya dan nggak bisa kelihatan oleh mata kita, dia bisa ada di mana saja, dan nggak mudah ternyata untuk percaya pada sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Untuk percaya saja sulit pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apalagi untuk mempercayakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yaitu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi itu bicara masalah benda ya Bapak Ibu Saudara ya, virus. Apalagi kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tampaknya di zaman ini semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Saya ingat sekali ketika di satu sesi Q&A, jadi kami itu di pelayanan remaja, juga di pemuda, kalau minggu kelima Bapak Ibu Saudara, kita kadangkala adakan Q&A week. Jadi anak-anak remaja itu mengumpulkan pertanyaan apa saja yang mereka mau tanyakan, dan nanti di minggu kelima itu saya bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Pernah ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, kenapa sih kita percaya sama Tuhan yang sama sekali belum pernah kita lihat? Kenapa kita percaya sama sesuatu yang belum pernah kita lihat? Mungkin kita gampang jawabnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bilang, coba sini. Saya tabok kamu, tok, sakit nggak? Sakit. Bisa kamu lihat nggak sakit? Enggak, tapi ada ya. Jadi yang sesuatu yang ada belum tentu terlihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita bisa jawab begitu. Tetapi masalahnya lain Bapak Ibu Saudara, tidak sesederhana itu. Kalau ini udah berkaitan dengan pergumulan hidup, apalagi kita punya, misalnya kita berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan tapi tidak kunjung terjadi, membuat kita semakin sulit untuk percaya kepada Tuhan. Anak saya itu kalau tiap malam
selalu doanya gini Bapak Ibu Saudara. Doa yang lupa dia ucapkan, dan dia selalu ingatkan saya kalau lupa saya ucapkan. Doanya selalu salah satunya gini, yang penting banget buat dia. Tuhan, jauhkan kami dari mimpi yang buruk. Selalu setiap malam Bapak Ibu. Kalau saya lupa, dia selalu bilang, Dedi lupa doain satu katanya. Apa itu? Jauhkan kami dari mimpi yang buruk. Nah satu kali, pagi-pagi dia bilang, Dedi kemarin kan kita berdoa ya, jauhkan dari mimpi yang buruk. Kok aku masih mimpi buruk semalam? Ketika hal-hal yang terjadi, ini membuat kita semakin sulit Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan. Apalagi selama masa pandemi ini. Ketika kita berharap Tuhan memulihkan, lalu kalau kita ingat flashback Bapak Ibu Saudara, kita sudah setahun nih ya dalam situasi seperti ini. Lalu Maret kita berdoa, mungkin kita ingat Bapak Ibu Saudara, ada seruan untuk berdoa secara nasional, kita doakan supaya Tuhan pulihkan. Sebulan, 2 bulan, oh Juli selesai katanya. Oh Juli belum juga. Akhir tahun, oh belum selesai juga. Januari mungkin belum selesai juga, terus saja sampai minggu lalu Bapak Ibu Saudara, hampir ulang tahun setahun nih pandemi, ada kejutan. Kejutannya apa Bapak Ibu Saudara? Mutasi virus corona B117 ditemukan di Indonesia. Dan minggu lalu ada sebuah penelitian dari British Medical Journal yang merilis hasil penelitian mereka. B117 ini menunjukkan tanda-tanda jauh lebih menular dan jauh lebih mematikan. Waduh, sudah setahun situasi begini, kita berharap Tuhan pulihkan, kok nggak nyampe-nyampe kita nih, pandemi ini kapan selesainya sih? Kadang-kala Bapak Ibu Saudara ada situasi hidup yang tampak memaksa kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Dan situasi seperti ini pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam kisah yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu sedang dalam perjalanan ke tanah Kanaan, dan ketika mereka udah mau sampai nih, kalau kita baca di bagian sebelumnya, mereka itu mau melalui daerah Edom, tetapi Raja Edom tidak mengizinkan mereka untuk melalui. Sehingga apa yang terjadi? Udah mau sampai nih, terpaksa balik lagi ke arah yang berkenan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang Israel, gimana perasaannya? Kalau kita baca mungkin kita gampang sekali menghakimi orang Israel loh Bapak Ibu Saudara. Ini orang Israel kok nggak tahu diri ya? Nggak bisa bersyukur ya? Mereka komplain nggak ada roti, katanya nggak ada air. Kan padahal tapi Tuhan sediakan dengan mana. Terus kok kayaknya ini orang Israel kok songong banget gitu ya. Ini makanan ini dibilang hambar dan telah muak. Tuhan sediakan kan? Basic need mereka nggak tahu bersyukur nih. Orang-orang Israel memang bebal umat Tuhan ini. Kalau kita nggak di posisi mereka, gampang sekali ngomong begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi coba bayangkan kalau kita jadi mereka. Hidup di padang gurun, bukan hanya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di padang gurun. Katanya kita mau ke negeri perjanjian nih Tuhan yang berlimpah susu dan madu, mana? Satu kali adik saya berkesempatan ke Israel, terus dia cerita ke saya, dia bilang, waduh, gue jadi paham ya, kenapa orang Israel tuh bersungut-sungut katanya. Emang kenapa saya bilang? Di dalam bis aja panas. Itu ber-AC dia bilang. Ini lagi tour ya Bapak. Lagi tour, lagi jalan, dalam bis aja panas dia bilang. Apalagi jalan bertahun-tahun. Bayangkan situasi emosi mereka Bapak Ibu Saudara. Dan ketika udah mau sampai nih, ya kita muter. Sehingga Bapak Ibu Saudara di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat yang keempat, mereka itu tidak dapat lagi menahan hati. Ini bahasa Indonesia, menahan hati. Kalau di terjemahan harafiahnya dari bahasa Ibraninya itu jiwa pendek. Itu apa frase di sana gitu. Jiwanya menjadi pendek itu artinya apa sih? Mereka udah apa ya? Udah mau give up gitu. Kan dalam bahasa Inggris itu istilah long suffering. Long suffering itu dia bisa terus persevere gitu ya, bertahan. Tapi ini di titik ini kayaknya udah puncak deh. Udah nggak tahan lagi deh. Udah give up deh gitu ya. Makanya mereka itu di sini melawan Allah. Ini bukan sekali-kalinya loh Bapak Ibu Saudara mereka itu
menunjukkan ketidakpuasan mereka. Cuma ini adalah puncaknya. Kalau kita baca kitab Bilangan sebelum-sebelumnya, mereka itu sudah melawan, tapi sebelumnya dicatat melawan Musa begitu ya. Tetapi di bagian ini bukan hanya melawan Musa, mereka melawan Allah. Dan tradisi Yahudi mencatat ini adalah puncak pemberontakan Israel. Ini pemberontakan Israel yang terakhir dan terparah selama masa perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pengalaman mereka ini, di dalam kisah ini, Bilangan 21:49, kita bisa belajar bahwa kalau kita ingin tetap hidup dan selamat, maka satu-satunya jalan adalah percaya kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang kita hadapi tampak memaksa kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bagian ini setidaknya memberikan dua alasan kenapa kita perlu terus percaya kepada Tuhan, sekalipun situasi hidup tampaknya memaksa kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bagian ini memberikan setidaknya dua alasan. Alasan pertama, Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan pasti akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Ini sebuah kepastian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di kisah ini, isunya itu mereka bukan hanya sekedar mengeluh loh sebetulnya. Bukan sekedar mereka mengeluh, nggak ada makanan, bukan Bapak Ibu Saudara. Isu yang lebih mendalam adalah ketidakpercayaan mereka. Mereka ini udah mengalami berapa banyak mujizat sebelum ini Bapak Ibu Saudara. Mulai dari laut terbelah, mulai dari mana, tiang awan, tiang api, mereka sudah mengalami begitu banyak keajaiban. Tetapi di titik ini, mereka tidak mau lagi percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya, akan masuk tanah Kanaan. Jadi isu adalah ketidakpercayaan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu mereka lakukan, mereka sedang melawan Tuhan, dan ini adalah hakikat dosa. Akibatnya apa? Akibatnya dikatakan Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke bangsa itu, dan banyak orang Israel mati, bukan sedikit ya. Banyak orang Israel mati, akhirnya berarti artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang Israel yang nggak bisa sampai ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan selalu mengakibatkan malapetaka. Dosa dan malapetaka atau penderitaan itu memang sangat erat kaitannya Bapak Ibu Saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu akibat dosa kita. Tidak semua Bapak Ibu Saudara. Ini juga kita perlu hati-hati ya. Kadang-kadang kita terlalu gampang mengaitkan antara penderitaan dan dosa. Kalau saya menderita artinya saya berdosa. Atau orang lain menderita, wah dia punya dosa apa gitu ya. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami terjadi akibat dosa kita. Ada penderitaan yang seorang alami akibat dosa orang lain. Misalnya, saya keluar dari gereja ini, lalu saya ditabrak oleh seorang supir angkot yang lagi mabok. Saya menderita akibat dosa orang lain. Ada penderitaan jenis kedua Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang kita alami yang jelas bukan karena dosa kita, tapi kita menderita. Contoh paling jelas adalah kitab siapa? Ayub. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi menderita luar biasa. Karena dosa dia jelas bukan. Contoh satu, Yesus. Menderita, dikhianati sampai mati. Apakah karena dosa dia? Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi ada jenis yang ketiga penderitaan. Penderitaan yang memang adalah akibat dosa kita. Kalau kita hobi melakukan seks bebas misalnya, kita kena HIV, AIDS, cek orang Sunda, ayana atuh. Memang udah kudu kena gitu ya, karena kamu sembarangan. Itu adalah akibat dosamu. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap dosa yang kita lakukan, ketidakpercayaan kepada kita, itu pasti akan mengakibatkan malapetaka dalam hidup kita. Pasti. Dan di dalam situasi hidup yang sulit yang kita hadapi, ketika kita sudah menderita nih, lalu kita memilih untuk, saya udah menderita, susah banget Tuhan kayaknya diam gitu ya. Dan saya udah dah, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Percayalah, penderitaan kita akan semakin sulit buat kita. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, anak saya mau sekolah online, buru-buru, ketika buru-buru pakai celana, dia nggak mau pakai celana dalam. Saya bilang, pakai, jangan selalu harus pakai gitu ya. Dia nggak mau pakai. Pas dia naikin, kejepit penisnya. Waduh, itu udah paling menyengsarakan ya. Kalau bapak-bapak, saudara,
laki-laki yang tahu pernah mengalami itu luar biasa menyengsarakan. Apa yang terjadi? Kami semua panik ya. Sebetulnya sederhana solusinya Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pernah mengalami, tinggal mungkin celananya dipotong lalu dipakai minyak begitu. Nah tapi masalahnya adalah anak saya ini kejar. Ketika kami mau menolong dia tuh heboh dengan dirinya sendiri. Nggak mau, itu ketakutan gitu. Saya bilang ini celananya digunting dulu aja. Ketika saya bawa gunting dia udah ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dia ketakutan, dia pikir mungkin mau digunting kali ya. Tenang, saya bilang tenang gitu. Sampai berapa jam coba Bapak Ibu Saudara? Hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Terakhir bisa lepas karena apa? Saya tanya sama dia, kamu percaya nggak sih sama mami sama dedi? Kamu percaya nggak? Kalau percaya, biar kami lakukan apa bagian kami. Kamu diam aja. Akhirnya dia give up Bapak Ibu Saudara. Hampir 4 jam. Penderitaan dia makin sengsara. Ketika dia nggak mau percaya sama papa mamanya. Coba kalau dari awal, nggak butuh 4 jam Bapak Ibu Saudara. Paling 15 menit sudah selesai. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi hidup yang sulit. Kita menderita ketika kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah, penderitaan kita akan semakin berat. Karena ketidakpercayaan kepada Tuhan selalu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan kenapa kita perlu tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Sekalipun kesulitan hidup ini tampaknya memaksa kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan itu bisa memakai sejuta cara, berbagai cara untuk menolong kita. Termasuk cara-cara yang buat kita secara rasional kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tetapi Tuhan bisa pakai cara itu untuk menolong kita. Tuhan punya sejuta kemungkinan cara, bahkan tak terhingga kemungkinannya Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan menolong kita. Perhatikan apa permohonan orang Israel ketika ular-ular itu membunuh banyak orang Israel. Mereka ketakutan, mereka mengaku dosa, lalu mereka bilang apa sama Musa? Tolong dong, bilang sama Tuhan, jauhin ular-ular ini. Nah, coba perhatikan kalau kita pembaca teliti Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan mengabulkan permohonan mereka? Apakah ular-ular itu dijauhkan? Tidak loh. Tidak. Yang Tuhan bilang apa? Buat ular tedung. Ular tembaga taruh di tiang. Kalau ada yang terpagut dan lihat ular di tiang itu, maka dia akan tetap hidup. Artinya ularnya dijauhkan nggak? Enggak. Ularnya masih di tengah mereka. Mereka masih dipagut loh. Mereka masih ada, ini ular-ular masih ada gitu. Tapi kalau dipagut, lihat ular di tiang itu, maka tetap hidup. Jadi apa yang mereka minta ke Tuhan, ternyata Tuhan jawab dengan cara yang lain. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita di tengah bangsa Israel ya, ketika Musa bilang itu, saya akan buat ular tembaga di tiang, dan kamu ya kalau terpagut, lihat ya, maka kamu akan sembuh. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Kalau saya membayangkan, saya di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, Musa kamu udah gila ya? Kamu nggak ingat insiden di bawah Gunung Sinai? Waktu kita buat apa? Anak lembu emas, dan Tuhan ngamuk luar biasa. Sekarang kamu mau bikin patung ular tembaga dan kita suruh melihat itu? Tidakkah ini penyembahan berhala, Musa? Dan mungkin ada orang yang berpikir juga, Musa, lu bercanda ya? Cuma ngelihat ular aja bisa sembuh gitu, bisa tetap hidup? Are you kidding? Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Israel yang berpikir seperti ini nggak make sense ini solusi ini. Nggak make sense. Cara ini nggak make sense sama sekali. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara memang seperti itu cara Tuhan kadangkala, bukan cara manusia. Dan Tuhan bukan jalan manusia. 2 minggu lalu kita merenungkan kisah Petrus yang menegur Yesus, bukan? Mesias yang udah lama-lama dinantikan, sudah melakukan begitu banyak mujizat, tiba-tiba Mesias bilang, aku harus ditolak nih oleh otoritas religius dan politik terkuat pada waktu ini. Aku harus mati. What?
Mati yang bener dong, Mesias mati. Nggak kayak begini kali caranya Tuhan. Kamu memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Enyahlah engkau itu. Kita harus mengakui Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali memakai cara-cara yang out of the box, mengejutkan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bisa pakai banyak cara, bukan hanya satu cara. Karena itu, hati-hati juga, jangan sampai memberhalakan cara tertentu. Ini bahaya. Dan menarik loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai cara untuk menyelamatkan bangsa Israel di sini dengan ular tembaga. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, di 2 Raja-Raja 18 ayat 4, ternyata ular tembaga ini diberhalakan oleh orang Israel pada akhirnya. Sampai Hizkia perlu menghancurkan semua ular tembaga yang dibuat Musa. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Kenapa? Mereka sudah memberhalakan satu cara tertentu. Yang menyelamatkan itu bukan ular tembaganya. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Yang memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga itu. Jadi jangan beriman kepada caranya. Berimanlah kepada Tuhan, bukan kepada caranya. Tuhan punya sejuta cara untuk bisa menyelamatkan kita. Jangan pernah mengurung Tuhan, mengerdilkan Tuhan dalam pemikiran kita. Tuhan hanya bisa pakai cara ini. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di tengah kecanggihan teknologi seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu waspada. Jangan sampai kita beriman kepada teknologi. Misalnya itu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya ingat 1 Januari 2007, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang ingat juga. Waktu itu ada kecelakaan pesawat Adam Air. Ya, sehingga pada akhirnya Adam Air sudah tidak beroperasi lagi. Waktu itu di Makassar, di Selat Makassar, jatuh Adam Air, ada 96 meninggal. Saya ingat banget pada waktu itu, orang-orang heboh. Makanya jangan naik budget air, gitu ya. Naik budget air ngeri loh, naik Adam Air gitu. Pokoknya kalau yang aman, yang mahal-mahal, pokoknya merek yang mahal-mahal itu udah aman lah. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu kayak lagi bercanda gitu ya. Lagi ngajarin manusia. Bulan Maret, di tahun yang sama, ada pesawat lain jatuh di Yogyakarta. 21 orang meninggal. Jadi kamu mau apa? Kamu pikir Garuda aman? Seolah Tuhan tuh kayak ngomong gitu. Waktu itu saya merasa Tuhan tuh kayak ngomong gitu. Kamu beriman sama apa sih? Sama teknologi. Kamu pikir budget air nggak aman? Imanmu ada di mana? Imanmu ada di aku yang bisa pakai teknologi, atau imanmu ada di teknologi? Sekarang di masa-masa ini juga Bapak Ibu Saudara, financial planning di mana-mana. Penting nggak financial planning? Oh, penting sekali Bapak Ibu Saudara. Penting kita melakukan bagian kita dalam perencanaan. Kita punya asuransi segala macam, penting nggak? Penting kalau kita mampu. Tapi pertanyaannya, kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iman kita ini ada di mana kita letakkan? Iman kita letakkan di dalam financial planning. Ketika kita sudah buat planning, aman. Ketika kita punya asuransi, aman, masa depan saya terjamin. Seolah mega skandal Jiwasraya pun membangunkan kita semua. Kamu beriman pada apa sih? Asuransi pun bisa ada mega skandal seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, imanmu diletak di mana? Tuhan bisa pakai cara apapun Bapak Ibu Saudara. Teknologi secanggih apapun, kalau kita lagi sakit, obat secanggih apapun, kalau Tuhan tidak memberkati, maka obat pun tidak akan bereaksi positif dengan tubuh kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini baru pulih dari penyakit yang nggak elit banget ya Bapak. Memang ada penyakit elit gitu ya. Saya ini baru sembuh dari mata ikan di kaki. Ini penyakit kecil tapi menyengsarakan sekali. Jalan jadi sakit Bapak Ibu. Saya ingat waktu SMA saya pernah sakit juga. Mata ikan di kaki yang berbeda. Kenapa saya digerogoti mata ikan? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya suka makan ikan Bapak Ibu Saudara. Saya SMA sakit mata ikan. Saya sampai harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit sampai dioperasi. Memakan biaya yang nggak sedikit. Ada kalau nggak salah ada 3 mata ikan yang harus dioperasi Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Yang kali ini nih, ya, yang kali ini
saya hanya spend beberapa belas ribu pakai plester mata ikan yang saya beli di toko online, Bapak Ibu Saudara. Obat Cina. Apa sih yang bisa kita refleksi? Saya sih merefleksi, Tuhan bisa pakai berbagai cara, Bapak Ibu Saudara. Mau obat yang sederhana, obat kita sebutlah obat murah gitu ya. Kalau Tuhan mau pakai bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Jangan obat murah, nggak pakai obat Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Tuhan bisa pakai berbagai cara, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup dan situasi hidup tampak memaksa kita untuk tidak lagi beriman kepada Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, jangan kurung Tuhan dalam pemikiran kita. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Kedepannya situasi hidup kita bisa jadi nggak semakin mudah. Akhirnya virus corona yang baru, ada satu lagi yang lain kemarin saya lupa namanya apa itu. Bisa jadi nggak semakin, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi semakin sulit. Ketika hidup kita semakin sulit seperti itu dan situasi paksa kita untuk meninggalkan Tuhan, ingat, meninggalkan Tuhan hanya akan memperparah penderitaan kita. Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Tuhan ini sudah memberikan segalanya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mati di kayu salib, menderita syarat, bangkit, memberikan pengharapan hidup yang kekal. Karena itu apapun yang terjadi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin besok-besok ada semakin banyak yang kita nggak mengerti. Kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Kenapa Tuhan kok tampaknya diam? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sesulit apapun situasi hidup yang akan kita hadapi di hari esok, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang peduli. Tidak percaya kepada Tuhan hanya akan memperparah penderitaan kita. Dia adalah Allah yang peduli. Datang kepadanya, Dia bisa pakai sejuta cara untuk bisa menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Mohon diperhatikan. Bapa Surgawi, kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam pergumulan kami sebagai masing-masing pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara. Karena itu kami mau membawa pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Penatua Khusus Sedih Hati Gea beserta keluarga yang sudah Tuhan tempatkan untuk melayani sebagai rohaniwan di tempat ini. Di GKK Kartini, Tuhan terus berikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan supaya Ibu Gea bisa melayani dengan maksimal, menjadi hamba-Mu yang baik dan setia, menanam, menyiram dengan baik, dengan setia ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa juga memohon pertolongan-Mu untuk proses peningkatan jabatan kependetaan untuk Ibu Penatua Khusus Gea. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh prosesnya supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga ini pun bisa memenuhi kebutuhan akan pendeta di Gereja Kristus Kartini. Kami juga berdoa menyerahkan semua pelayanan GKK Kartini di masa-masa ini, baik itu yang secara tatap muka di gedung gereja maupun semua yang secara online. Tuhan berkati. Tuhan jangan biarkan para pelayan menyerah dengan situasi yang ada, tetapi anugerahkanlah hati yang berkobar-kobar, yang mau terus memikirkan cara yang terbaik untuk melayani umat-Mu ya Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, mulai dari kelompok anak-anak sekolah minggu sampai kelompok usindah. Tuhan topang setiap pelayan-Mu untuk betul-betul belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat yang sakit ataupun dalam masa pemulihan beserta keluarga yang mendampingi, untuk Ibu Sudibyo, Saudari Felis, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Juswanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ancelunin, dan juga Bapak Kiki. Kami berdoa memohonkan pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga anugerahkan kesabaran, dan biarkan di situasi sulit yang mereka sedang hadapi saat ini, anugerahkanlah juga iman kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Mengharapkan pemulihan daripada-Mu, topang iman mereka, dan biar kiranya Tuhan melalui semua yang mereka alami, iman mereka pun semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon anugerah dan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami, tengah situasi yang sangat sulit yang sedang menghantam bangsa kami. Begitu banyak orang yang menderita, bahkan anggota keluarga kami pun ada yang meninggal akibat selama masa pandemi ini akibat virus corona. Tidak sedikit di antara kami yang kehilangan pekerjaan, pemasukan menjadi berkurang, dan sampai detik ini kami kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan. Ditambah lagi keberadaan virus yang tampak semakin mengkhawatirkan ya Tuhan.
kami terus berdoa ya Tuhan, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengambil berbagai kebijakan publik yang tepat sasaran. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga turut campur supaya masyarakat Indonesia betul-betul sadar untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya ya Tuhan. Tolong supaya setiap elemen masyarakat pun bisa melihat keselamatan, kehidupan itu lebih penting di atas segalanya ya Tuhan. Dan biar kiranya di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, tolong juga gerejamu untuk tidak tinggal diam, hanya memikirkan keselamatan diri kami sendiri. Baik kami secara pribadi maupun kami secara institusi gereja. Tuhan yang tolong kami untuk terus berupaya menjadi garam dan terang di mana kami berada ya Tuhan. Jangan biarkan kami berdiam diri ya Tuhan, tapi tolong kami untuk melakukan fungsi kami sebagai garam dan terang dunia, dan juga terus mengupayakan kesejahteraan kota di mana Tuhan telah menempatkan kami. Tolong kami untuk terus mengupayakan kesejahteraan negara di mana Tuhan telah menempatkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami masing-masing di minggu yang baru ini, dengan berbagai tanggung jawab peran yang masih Tuhan akan titipkan kepada kami. Tuhan tolong kami untuk terus bisa beriman kepadamu di tengah situasi yang sulit ini ya Bapa, dan terus berupaya melakukan bagian kami dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan diri kami di minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang terus memakai kami untuk menjadi berkat untuk setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita walaupun di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini yang tertera di layar atau di warta jemaat. Persembahan juga bisa disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja atau menyerahkan saat ibadah sudah mulai. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah tetap
Jemaat mohon berdiri, kita akan melakukan doa persembahan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, untuk mengingatkan kembali betapa rapuhnya kami yang selalu sering masuk ke dalam dosa-dosa yang kami terus perbuat. Biarlah kami melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk kembali lagi ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Demikian juga pada hari ini, atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, izinkanlah kami untuk mengembalikan sedikit berkat kami ini dalam bentuk persembahan yang kami berikan dengan kerelaan dan sepenuh hati. Biarlah penatua atau pengurus si gereja ini dapat mengurus persembahan ini dengan benar, mengelolanya dengan baik, untuk kemuliaan nama-Mu yang ada di bumi ini. Demikian Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.